Tapi saya tidak tertidur. Saya melihat nyata. Jadi badan saya ini langsung tertidur. Jadi tergolek lemas dulu ya, gitu. Tergolek lemas. Terus setelah itu tiba-tiba badan saya hilang. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfian Batu, founder Kota Alexa. Alhamdulillah hari ini kita buat konten lagi ya guys. Kebetulan kita coba sharing santai, tapi kita tidak ngobrol kayak kemarin tentang fotografi lagi. Kita coba ngobrol santai tentang batik. Dan kebetulan hari ini saya di Alam Batik Sukorejo ya Mas ya, Sukorejo. Dan di samping saya ini guys, yang pasti kalian juga ada yang tahu dan ada juga yang belum. Nah, mungkin bisa langsung kita perkenalkan siapa beliau ini. Silahkan Mas Ferry. Oke, terima kasih Mas Batu. Ya, siap. Kalau Mas Alfian kan ganteng. Batu, Terlalu tampan ya. Kan takut tampan saya Mas. Oke, terima kasih Mas Batu. Perkenalkan nama saya Ferry Santoso. Mas Saya Ferry. panggil Ferry atau ada lagi yang panggil Ferry Joyo kan gitu. Kebetulan alamat ada di Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo. Ya, kalau tempatnya namanya Alam Batik. Alam Batik ya Mas. Ya. Jadi Mas Ferry bisa dipanggil Joyo. Siapa tadi? Panggil Ferry bisa, Ferry Joyo bisa. Ferry Joyo bisa. Oke, silakan. Jangan dilupakan ya guys, namanya Mas Ferry atau bisa Ferry Joyo. Di Pajaran Mas ya, Pajaran. Jadi kita ini lagi di tempatnya Mas Ferry Alam Batik. Kebetulan lebih tepatnya di Pajaran ya Mas ya. Pajaran. Hari ini saya akan bahas sharing santai tentang batik sendiri. Karena kan gini, kebetulan kan kita kan sering melihat batik di toko ataupun di lukisan ataupun dimanapun tempatnya mesti ada batik gitu ya. Kita pakai juga ada juga. Nah, mungkin buat penonton yang hari ini lihat batik sendiri itu apa? Kan secara kasar batik. Saya sih pernah dengar juga kalau batik itu dibalik namanya kitab. Nah, mungkin Mas Ferry bisa kasih penjelasan atau wacana kepada mereka. Iya, oke, terima kasih. Jadi begini, kalau kita bicara batik itu kalau buat saya pribadi itu saya bagi dalam artian jadi supaya kita jangan sampai salah memaknai kan gitu. Benda satu bisa menjadi sebuah benda produk, satu bisa pemahaman dari sebuah proses sama proses ya itu. Nah, jadi kalau kita merunut dari kesepakatan atau pengakuan dari UNESCO itu yang dinilai adalah dari budaya karena batik adalah warisan budaya dunia non benda. Oh gitu. Itu kalau dari UNESCO ya. Dari UNESCO ya sendiri. Kan gitu. Itu adalah dinilai adalah budaya. Budaya apa? Satu budaya pembuatan, proses pembuatan. Kedua adalah budaya mengenakan ya. Berarti pakaian. Dikenakan kan gitu. Dan dikenakan itu bukan hanya untuk pakaian tapi untuk ritual-ritual adat yang ada di Nusantara. Beberapa daerah yang masih berlaku. Makanya kenapa dinyatakan itu menjadi warisan budaya dunia, budaya kemanusiaan ya. Artinya jadi penggunaannya yang dinilai satu. Kalau kita bicara produk juga bisa karena sekarang batik sudah masuk di era ekonomi kreatif. Iya benar. Ini bisa kita manai ke sana dalam artian batik bukan kain tekstil bermotif batik. Oh iya siap. Ya. Kalau kita bicara batik berarti bukan kain tekstil bermotif batik. Artinya apa? Artinya perbedaannya pada proses pembuatan. Kembali lagi pada proses kan pembuatannya kan? Nah, jadi kalau kita bicara batik, ya batik itu adalah proses pembuatannya, itu namanya batik. Oh, berarti proses pembuatannya itu namanya batik. Nah, kan gitu. Batik itu menggunakan canting, ada canting tulis, ada canting cap. Oh iya, siap. Itu namanya batik. Kalau tadi yang sebelum kita masuk di konten ini kan Mas Ferry tadi kan lagi nyanting. Itu. Nah, terus kalau kita bicara batik di ekonomi kreatif, printing itu bukan batik. Cuman tekstil bermotif batik. Jadi tiruan dari batik. Yang ada di toko-toko, mohon maaf, itu bisa dikatakan adalah
tekstil bermotif batik. Tekstil bermotif batik Karena tidak melalui proses membatik. Oh begitu. Itu. Printing itu kayak gimana sih mas maksudnya biar mereka teman? Kalau Target di dunia tekstil, Hah? kalau yang saya tahu print itu ya termasuk sablon itu masuk kategori printing. Oh begitu. Kalau cap ini? Cap itu menggunakan canting cap, itu tetap menggunakan bahan dasarnya dari lilir malam, itu Iya. masih batik. Oh masih proses membatik. Oh, nah, itu yang harus dibedakan. Ya. Jadi kalau teman-teman di sana bilang, oh ini batik cap, tapi ternyata kok printing, ya bukan. Oh iya benar. Makanya kan kalau kita bicara produk, ya kalau teman-teman mau nyari produk, alangkah lebih baiknya datang ke tempat produksi. Biar tahu, oh ternyata memang betul-betul dikerjakan dengan tangan. Yang namanya batik kan bukan mesin. Bukan mesin, benar. Nah, itu yang kita bicara tentang untuk batiknya sendiri. Tapi ada lagi yang batik, kalau menurut saya pribadi, bukan hanya sebatas itu batik itu. Gimana itu? Artinya gini, kita coba bicara ke budaya leluhur kita. Dan itu, saya yakin batik itu dibuat oleh leluhur kita bukan asal membuat untuk pakaian supaya indah, cantik, Kelihatan, iya benar. tapi ada sesuatu di sana. Ya, itu ada sesuatu di sana. Dalam artian ketika saya coba mencari, saya menemukan bahwasanya batik ini ada pesan moral di motif-motifnya yang dimana itu menjadi simbol-simbol kan gitu. Siap. Ada pesan yang disampaikan. Bukan hanya sebatas style atau sebatas style. Ya benar. Makanya saya bilang, pernah saya dulu bilang batik itu kitab kan gitu. Batik itu Kitab. yes. Ya, bukan hanya tulisannya di balik itu menjadi kitab, tapi di situ adalah kitab yang mengajarkan jiwa kita. Tapi bukan kitab suci ya. Bukan, itu bukan kitab suci. Iya. Artinya dibedakan mana yang namanya kitab itu kitab. Kitab itu kan kalau misalkan kita bilang secara sederhana, kitab itu kan buku. Benar. Nah, batik ini bisa dikatakan kitab kalau menurut saya. Karena di sana buku, ada ya. ajaran mengajarkan keleluhuran, artinya di sana ada mengajarkan budi pekerti, ada mengajarkan bagaimana manusia itu bisa berhubungan dengan Tuhan dan sebagainya, sosial masyarakatnya itu digambarkan dengan simbol-simbol tadi. Nah, gini, kan di belakang saya ini Mas ya, sama Mas Ferry ini kan ada beberapa batik karyanya Mas Ferry ya. Pastinya mungkin ini ada simbol ataupun yang disampaikan lewat sebuah karya itu ya. Ada ya pasti ya. Ada gitu. Di sini saya mencoba artinya membuat sebuah karya itu kan memang demikian. Satu, memang saya coba untuk mengembalikan makna batik itu, karena di sana ada pengajaran atau pembelajaran. Kedua, saya juga mencoba untuk membuat karya itu yang memang membekas pada jiwa. Benar. Dan itu mempengaruhi jiwa. Iya. Meskipun mau tidak mau tetap kita mengikut dan mengekor pada koridor yang ada untuk motif-motif itu kan gitu. Nah, kan seperti itu. Misalkan satu contoh, misalkan motif printing ini yang disentuh siapa? Yang disentuh adalah dalam diri manusia itu sendiri. Apa itu? Ini gimana? Ada jadi gini. Kalau orang bilang gringsing itu gringdang semikir kan gitu. Gringsing ada yang mengatakan demikian. Memang ketika orang sakit misalkan diselimuti dengan kain batik motif gringsing dia bisa sembuh. Sampai segitunya Mas ya? Sampai sejauh itu. Dan prosesnya memang lama membuat motif-motif demikian karena ada ritual-ritual khusus. Dalam artian ritual khusus ini bukan ritual yang dianggap seperti orang sekarang bilang syirik dan sebagainya. Mohon maaf kalau kita bicara tentang syirik dan sebagainya, saya bawa pulpen pun kalau saya lupa dengan Tuhan itu kita syirik. Kan gitu. Siap kan. Tapi ini adalah ajaran leluhur kita. Sebabnya kenapa kok bisa sembuh? Nah, ini yang mungkin pasti para penonton bingung, kok bisa sampai sembuh? Apa ada obat? Apa ada semacam ritual atau obat apa gimana, Mas? Itu luar biasanya leluhur kita. Jadi sampai kenapa saya bisa bilang luar biasanya leluhur kita? Leluhur kita itu melihat seseorang yang sakit itu bukan fisiknya tapi jiwanya yang sakit. Gitu. Jiwanya yang sakit. Makanya beliau itu membuat batik ini meminta petunjuk pada Sang Pencipta sehingga ini bisa mengobati jiwanya yang sakit. Sehingga fisiknya menjadi sembuh. Siap. Sehat. Jiwa
sembuh, fisiknya mengikuti sembuh seperti itu ya. Tapi gini Mas, sebelum saya lanjutkan, saya potong dulu. Semisal ini batik kalau tidak ada makna atau simbolnya bagaimana kira-kira? Tapi tetap pakai proses Boleh. cantik. Boleh, itu nanti masuk di arahnya batik kreatif. Batik kreatif ya. Ya kan? Oh. Batik kreatif. Artinya tidak melalui proses panjang yang artinya dengan ritual, tapi ada motif-motif keindahan di dalamnya. Itu untuk sebuah estetika, kan gitu. Keindahan kan gitu. Itu boleh saja. Boleh saja ya. Kan gitu. Selama itu prosesnya menggunakan teknik membatik. Yang tadi Mas Ferry bilang mencanting atau Pakai cat. cat, Ya. bukan hasil dari Bukan dari print. printing. Iya, Ya. dari print ya. Tuh. Terus gini, kita lanjut lagi Mas. Tadi kan sempat menyinggung soal sampai sembuh itu kan. Nah, mungkin ada hal menarik nggak ketika pembuatan proses yang batik sampai bikin jiwa sembuh ini? Ada. Jadi ada beberapa yang sudah saya kerjakan. Makanya kan itu juga kadang orang-orang teman-teman di luar sana bilang hal yang mustahil dan sebagainya. Tapi dalam proses saya yang merasakan. Oh iya benar juga sih. Benar. Gitu. Dalam proses saya merasakan. Satu contoh misalkan, saya mengerjakan batik yang namanya tali sukmo. Batik tali sukmo. Ya, Oke. saya kasih nama tali sukmo. Tali sukmo ini sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwasanya pada manusia, pada teman-teman semuanya, disinilah ikatan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar, manusia dengan Tuhan. Hablum minallah. Nah, Hablum minallah. sampai sejauh itu. Siap. Kan gitu. Artinya apa? Yang ketika kita bilang ikatan tali, berarti kan ada jalin rasa. Iya. Kan gitu, ada jalin rasa. Ya. Ini yang saya harap menjadi pelajaran, jangan sampai hilang jalin rasa ini Kepada sesama manusia. sama manusia, Dan manusia ke alam, semestanya, artinya ke semuanya. Iya. Gitu. Kalau misalkan mungkin ya, mungkin ada tadi di Toreko dijelaskan hamba Gusti sak kabeh makhluk. Ya. Ya kan? Nah, itu nanti akan dibahas. Di konten selanjutnya. Iya. Kalau bahasnya gini. bahas Jadi misalkan kenapa saya bilang seperti itu, karena di sana ada muatan saya mencoba menyampaikan pada teman-teman bahwasanya tali sukmo itu ada spirit seperti itu. Spirit kita berhubungan dengan alam semesta, spirit kita berhubungan dengan manusianya, spirit kita berhubungan dengan Tuhan. Iya, benar. Pada akhirnya kita harus mampu untuk melebur Menjadi satu. merasakan. Oh, merasakan maksudnya ya. Iya. Dan yang akhirnya muncul apa? Ya, kalau kita menyakiti tentu kita akan merasa balik aku ini. Sama halnya misalkan ada bahasa ojo duit kayak apa gitu. Heeh. Karena gitu. Kan belum di ini terus akan di. Nah, kan gitu. Nah, jadi ini coba saya coba untuk menunjukkan kembali itu yang ada di tali sukmo itu. Nah, jadi sama halnya ketika misalkan kita berdoa pada Tuhan, ya Allah, saya minta harta yang berlimpah. Tapi si manusia ini tidak berusaha untuk menyiapkan diri menjadi pantas memiliki harta yang berlimpah. Oh, siap. Ya, jangan mencela Tuhan. Harusnya dia merasa, oh iya, jangan aku belum pantas. Jadi tetap kita berpikir positif lah ya. Iya, itu makanya ada proses lah. Dari tali sukmo itu Oh, yang satu. Jadi prosesnya panjang itu 1 tahun saya kerjakan dan melalui ritual khusus yang saya kerjakan derivasi ya. derivasi dan hari terakhir ritual itu ini saya itu saya sakit Gimana? ketika selesai ritual terakhir Selesai apa mau selesai? jadi selesai malam terakhir selesai Iya. itu saya duduk coba untuk artinya menyatukan visi misi itu dan menerima itu artinya secara lahir batin saya Siap. dan saya menyatakan itu selesai secara lahir batin saya itu terjadi sesuatu yang saya di luar nalar ya. Mungkin bisa diceritain Ya. sedikit lah kepada teman-teman yang lagi. Waktu saya kerjakan terakhir selesai, saya duduk meditasi dan tiba-tiba saya melihat diri saya yang sedang duduk meditasi. Oh, kayak ada bayar apa ya? Bukan bayangan tapi nyata. Oh, nyata ya.
saya duduk, tapi saya berdiri melihat saya yang duduk. Oh, muncul. Oh, marah. Tak paham. Sampai sekarang juga saya itu juga wah, memang hal yang mungkin apa ya, untuk orang-orang sekarang, anak-anak sekarang mungkin sudah mustahil atau sesuatu. Mengalami dan Sampai beberapa kali saya berusaha untuk saya berdiri saja, terus saya duduk dan saya pejamkan mata, saya masuk lagi duduk di jalan itu. Saya buka lagi, saya berdiri melihat saya yang gitu. Sampai pada akhirnya berapa menit itu proses seperti itu? itu kalau saya rasakan ada sekitar 30 menit. Oh, lama sekali. Iya. Sampai akhirnya saya merasa saya tertidur. Tapi saya tidak tertidur. Saya melihat nyata. Jadi badan saya ini langsung tertidur. Jadi tergolek lemas gue, gitu ya. Tergolek lemas. Terus setelah itu tiba-tiba badan saya hilang. Oh, hilang dan berakhir. Ya karena saya takut, mati ya gue jadi ini kan gitu. Saya ambil kembali pasir itu, saya tumpuk kembali. Loh, setelah pasir terkumpul, saya duduk di situ lagi. Nah itu, ya pasir itu menjadi wujud saya lagi. Oh, sampai segitunya lah ya. Itu terjadi berulang-ulang. Ada mungkin 3 kali terjadi berulang-ulang. Terus akhirnya begitu saya sadar, saya buka mata. Ini posisi bukan posisi tidur ya. Saya tidur, saya sadar, saya buka mata, ini kepala saya langsung muter kayak orang vertigo. Setelah itu saya sakit selama 40 hari. Setelah mengerjakan batik apa sih tali sukmo. Oh, sampai segitunya ya. Jadi jadi ini guys, menurut Mas Ferry ini kan mungkin banyak orang yang bilang mustahil, tapi ini Mas Ferry melakukan sendiri, mengalami sendiri, memang nyata gitu ya. Terus gini Mas, ya mungkin ini sebatas apa ya istilahnya, buat para penonton ini yang tahu aja ya. Tapi ya nggak semua orang bisa melakukan. Betul, itu banyak apa ya istilah proses yang seperti Mas Ferry lakukan ini. Oke. Terus gini Mas, sempet sih saya juga apa ya, di Pasuruan ini apakah memang ada batik yang khas gitu loh. Soalnya kan yang saya tahu kan batik ada di Jogja, betul, sama di mana ya, betul. Nah itu Pasuruan ini batiknya bagaimana? Kalau kita bicara Pasuruan, kalau untuk Pasuruan memang tidak memiliki sejarah panjang tentang batik. Ya, tidak memiliki sejarah panjang tentang batik dalam artian gimana itu? Pasuruan bukan penghasil batik, tapi di Pasuruan wilayah barat ada pekerja batik. Oh, Pasuruan wilayah barat. Mana aja itu? Itu daerah Ngempol dan sebagainya itu. Itu mengerjakan batik miliknya Sidoarjo. Oh, iya. Nah, itu miliknya maksudnya itu khas Sidoarjo apa gimana? Iya, khasnya Sidoarjo. Khasnya Sidoarjo dikerjakan oleh orang-orang Pasuruan wilayah barat. Wilayah barat. Oke, dan mengerjakannya juga di Sidoarjo. Oh, siap. Mereka pekerja kan gitu. Benar. Bukan pencipta ya kan gitu. Oke. Terus akhirnya terputus sejarah itu. Terus tahun 2000, sekitar tahun 2000-an lah, ibu saya mencoba untuk menciptakan batik Kota Pasuruan. Ibu Mas Ferry, ya. Kalau boleh dikasih tahu ini siapa nama ibu? Bu Ipa. Namanya Sri Khalifah. Asli ya, asli sini ya? Asli Pasuruan. Ya. Cuman kalau Mbak bukan dari Pasuruan sih, memang sih menciptakan batik khas Kota Pasuruan yang dikasih nama Pasedahan Suropati. Pasedahan Suropati. Ini batik Pasuruan Kota. Pasedahan itu Suro. Oh, iya. Nah, Suropati itu kan ya pahlawan untuk Suropati. Iya. Dengan tadi di situ ada ikon daun sirih, terus ada bunga kepotan yang waktu itu menjadi ikonnya. Pasuruan Kota juga ada kawung itulah yang menimbulkan untuk kebijaksanaan, sifat bijaksananya untuk Kabupaten Kota. Oh, seperti itu untuk Pasuruan Kota. Iya. Untuk kabupaten sendiri sebenarnya dulu juga ada yang namanya Puspa Chandra. Itu yang diangkat adalah motifnya bunga Sukasala. Puspa Chandra. Ini sebelum Pasedahan, setelahnya Pasedahan Suropati. Terus untuk Kabupaten Pasuruan ada Puspa Chandra.
Yang mana nih? Puspa Chandra itu untuk Kabupaten Pasuruan. Ya. Tapi kalau yang Suropati itu Pasedan Suropati. Suropati itu kota. Oh, kota Pasuruan untuk Puspa Pasedan Chandra. Suropati, Kabupaten Pasuruan. Puspa Chandra. Puspa awalnya. Chandra. Gitu. Oh, awalnya. Oh, gitu. Tahun waktu itu tahun sekitar 2004 lah. Untuk Puspa Chandra itu. Kebetulan itu memang dilombakan juga, terus Lomba untuk Kabupaten Pasuruan menciptakan lomba untuk citra busana Kabupaten Pasuruan. Ikon. Sekarang dipakai kami gitu kan. Dan di tahun Ya mulai 2004 sampai sekarang. Oh, siap. Akhirnya berkembang menjadi akhir-akhir ini menjadi motif namanya Afrida. Berubah. Iya. Tapi motifnya tetap apa? Ada perubahan juga. Ada penambahan. Oh, penambahan maksudnya. Ada penambahan dan gitu. Yang di Puspa Chandra tadi. Yang di Puspa Chandra itu diambil setiap malamnya saja, dimasukkan di Afrida itu tetap ada setiap malam dengan desain yang berbeda. Terus ada tambahan tulisan, terus ada lagi backgroundnya menggunakan penanjakan. Yang penanjakan untuk View Mujato Bromo itu kan dari penanjakan kan beda. Ada promnya juga, Pak? Ada. Oh, begitu. Itu. Untuk di Afrida. Sebenarnya di situ memang kita untuk Kabupaten Pasuruan mencoba mengenalkan Pasuruan punya potensi wisata. Kita bukan bicara Bromo, tapi Pasuruan punya penanjakan. Kalau bicara Bromo nanti geger ke wilayah ya. Minggo, Malang, terus nanti Lumajang juga lagi, ya kan? Artinya kita tidak bicara Bromo, tapi kita bicara penanjakan karena di penanjakan ini kita punya view yang bagus kan gitu ya. Terus itu untuk wisata unggulannya. Selain memang kita punya banyak wisata di Kabupaten. Terus ada lagi Bungas dan Malam ini batik. Iya. Apa motif batik? Dia di Afrida tadi. Di Afrida tadi ada motif setiap malam. Ada setiap malam juga. Oh. Bukan batik setiap malam, bukan ya? Bukan. Batik Afrida. Afrida Jadi seperti itu. Jadi ada 3 unsur yang dimasukkan ada penanjakan, ada setiap malam, Krisan. Oh, Nah, krisan. Setiap malam. Kenapa kok pakai setiap malam? setiap malam itu mengacu pada ikon awalnya yang di Puspa Chandra itu. Yang di Puspa Chandra. Oh, yang punya kabupaten ya? Ya. Yang tadi awal ya? Di awalnya kan Puspa Chandra kan motifnya setiap malam. Apa karena di sini banyak setiap malam? Atau memang setiap malam itu dinobatkan menjadi ikonnya Kabupaten Pasuruan karena setiap malam di Pasuruan ini adalah ladang terbesar waktu itu. Oh. Terus sempat juga setiap malam ini yang di Pasuruan ini menjadi ikonnya Jawa Timur. Setiap malam Ya, waktu itu. Bahkan ikonnya Jawa Timur sekarang berubah ayam berbisa sama Klaten. Iya. Kan sebelumnya itu setiap malam. Oh. Tapi kalau sekarang? Kalau Kabupaten Pasuruan ya pasti itu. Itu ikon tadi. Tapi ada penanjakan setiap malam. Krisan. Ini kenapa krisan? Krisan memang bukan tanaman, artinya bukan bunga endemik Indonesia atau Pasuruan sebenarnya. Oh, bukan pandemik Pasuruan? Bukan endemik Pasuruan. Oh. Memang kan krisan kan bunga dari luar. Iya. Ya. Jadi kenapa diangkat biasanya krisan ini mewakili kekayaan untuk wisata perkebunannya. Wisata perkebunan Di Kabupaten Pasuruan. memang ada ya? Nah, itu perkebunan krisan. Oh, perlu diketahui kan? Kualitasnya sudah kualitas ekspor. Krisannya bisa sebesar ini. Oh, diekspor. Iya. Oh, Krisan bisa siap. Terus itu ada apel, Iya, ada. kopi. Nah, krisan ini menjadi perwakilan dari mereka. Kopi sama apel. Tapi nggak ada di motif ya, apel sama kopinya. Saya pernah membuatkan khusus untuk tutup sendiri. Khusus untuk masyarakat itu. Iya. Batik. Itu saya buatkan untuk motif di tutup itu ada kawung kopi dengan kembang apel, juga apelnya sama tutup di sana. Itu bukan Afrida tadi ya? Oh, itu ada lagi ya. Yang kemarin kita terbaru yang kita ciptakan untuk Pasuruan itu yang namanya Sengkari Banyu Biru. Ini apa lagi? Sengkari Banyu Biru itu Batik saya juga? anggap tadi khas
Kabupaten Pasuruan. Pasuruan juga. Ya. Oh, Jadi merunutnya ada berapa kalau dihitung untuk saat ini ada berapa kalau yang sudah pakai di pemerintah paten atau jumlah gitu? yang sudah dipakai pemerintah sih memang baru Fabrika. Fabrika itu Fabrika saja. Untuk yang Puspa tadi? Kalau Puspa Chandra sudah dipakai. Oh, gitu. Ya. Terus kalau untuk motif-motif lain yang saya ciptakan untuk Pasuruan memang tidak dipakai secara massal, tapi saya bisa menciptakan menjadi perkayaan. Gitu. Saya ingin Pasuruan itu muncul dengan banyak khasana, dengan banyak kekayaannya. Kita punya kulturnya itu. Makanya kita menunjukkan semua. Bukan saling bertanding, tapi saling mengisi. Menjadi satu kekayaan. Karena saya ciptakan yang namanya Sengkari Banyu Biru. Sengkari Banyu Biru ini saya ingin menyampaikan ke masyarakat. Pasuruan punya loh pemandian Banyu Biru. Ya, di Pasuruan wilayah Timur, iya benar-benar. Yang ini pemandian alam ini ada sejak zamannya Majapahit. Benar-benar sekali. Yang tidak ini kan. Nah, ini saya coba untuk mengasah. Ini. Kenapa? Saya berharap cuma gini. Ketika saya menunjukkan motif tadi Sengkaring Banyu Biru itu aja adanya hanya di Pasuruan. Benar. Orang akan mengenal itu. Iya. Itu bisa awalnya cuma di gambaran saya. Kalau Bali punya analog, orang ketika pakai kaos gambarnya gambar pura bisa tulisan analog, orang pasti tahu bisa Bali. Ya. Kalau di Pasuruan, saya ingin menciptakan satu image Sengkaring itu Pasuruan. sama halnya yang sekarang sudah diciptakan image baru untuk Sukorejo-nya. Apa ini? Sukorejo City of Matoa. Oh, dia pernah bilang. Sempat kita pernah ngobrol Mas. Iya. Di konten ini kan, ngobrol santai ya. City of Matoa itu kan kalau orang bilang Matoa kan Papua, ya memang Papua. Tapi kan Matoa tidak dibudidayakan di Papua. Tapi di Sukorejo dibudidayakan. Oh, maksudnya begitu. Gitu. Jadi di Sukorejo ini mencoba Di Papua itu kurang dibudidayakan apa nggak dibudidayakan? di Papua memang ditanam begitu saja oleh masyarakat. Di hutan banyak buah Matoa itu. Dan gitu. Tapi tidak dibudidayakan. Sampai Sukorejo yang dibudidayakan. Buat apa? Hasil olahnya bisa untuk sele Papua, sele Matoa, terus ada minuman Matoa, ya harapannya ke depan nanti bisa ada buah kaleng Matoa. Oke, cuman Mas Heri ini Kalau untuk batiknya Sukorejo itu saya sudah menciptakan namanya batik Sarono Rajo. yang Mas Heri? Nah itu Matoa itu Sarono Rajo. Oh, namanya batik Ya Sarono Rajo. Jadi Sarono Rajo, kenapa Sarono Rajo? Jadi itu ada simbol daun itu saya membuat sebuah filosofi di dalamnya bahwasanya daun ini adalah simbol di mana kita harus belajar untuk mampu bekerja dua di pekerjaan sekaligus tanpa mengeluh. Profesional mengeluh. Ini seperti itu ya? Ya, contoh misalkan kenapa daun? Daun ini saya simbolkan pemimpin. Ya, pemimpin itu harus mampu menjadi apa sekaligus itu. Ya, bukan berarti dia bengos atau dia cewek. Nah, Biru ini, ya kan? Bukan seperti itu. Oh boleh ya, dia bengos, dia rock, bukan seperti itu kan gitu. Tapi dalam artian mampu menjadi bapak dan ibu secara jiwa. Pemimpin itu harus bisa gandeng, harus bisa gendong. gandeng dan gendong. Gandeng lanang, gendong ibu. Nah, kan gitu. Itu spiritnya di sana. Itu alasannya seperti itu. Kedua, di situ ada ranting-ranting, batang-batang dari buah Matoa yang saling berkaitan. Di situ. Kenapa itu? Itu saya simbolkan sinergitas antara masyarakat dengan masyarakat, sinergitas masyarakat dengan lingkungan, sinergitas masyarakat dengan pemerintah. Ini sangat penting. Iya benar. Kalau kita bersinergi, ya kalau kita ingin terjadi sebuah kemasyarakatan, kita ingin terjadi sebuah raharjo, ya harus seperti itu. Pemimpin harus ada yang demikian, jaringan harus ada. Nah, ketika itu sudah ada, maka saya gambarkan dengan buah Matoa yang luar biasa rasanya. Kesejahteraan itu saya ibaratkan buah Matoa tadi. Oh, siap. Manis yang tanpa ada rasa pahit. Jadi kembali lagi sampai ke sana kan itu ya. Bukan berarti Matoa ini adanya di Papua, cuman balik lagi di Mas Heri ini kalau di Pasuruan Sukorejo ini kalau Matoa ini dibudidayakan. Nah itu maknanya seperti itu juga ya. Betul. Ya
Ya alhamdulillah untuk Sarno Raharjo sudah pernah menjadi juara tingkat nasional waktu itu. Tingkat nasional? Ya. Oh, tingkat nasional. Ya, tingkat nasional. Jadi ada lomba batik panal. Iya. Terus sudah menjadi seragam event di tingkat provinsi untuk seragamnya NTB Jawa Timur. NTB Jawa Timur pakai batik Sarno Raharjo. Oh, sampai segitu ya. Terus untuk seragamnya tim Jawa Timur itu juga motifnya Sarno Raharjo. Ini dengan warna atau motifnya? Ada. Jadi kalau untuk yang tim sama yang NTB sama. Oh sama. Motif dan warnanya sama. Tapi kalau untuk yang kebetulan ini juga dipakai batik Sarno Raharjo, jadi pakai untuk seragam seluruh perangkat desa sekecamatan. Terus untuk seragam sekolah, ada beberapa sekolah yang sudah mengenal Sarno Raharjo. Gimana itu? Pasuruan ya? Ya seperti itu. Oh begitu. Skema seperti itu. Oke, ini tadi kan sudah berbicara panjang ya tentang apa itu batik Pasuruan, terus arti dan maknanya juga, terus macam-macam batik Pasuruan. Terus ini yang paling terakhir ini Mas Ferry, ataupun sebelum menutup ini batik Pasuruan. Ini yang mungkin ya yang ditanyakan pada mereka ini ataupun orang ini, batik khas yang paten, yang apalagi ya, yang pasti ataupun yang dinas dalam pohon ini namanya apa sih Mas Ferry? Kalau untuk Kabupaten Pasuruan ada berapa? Kalau Kabupaten Pasuruan yang sudah artinya sudah Apa ya? diakui Diakui oleh pemerintah itu ya pasti itu yang sekarang dipakai seragam untuk seluruh PNS ke Kabupaten Pasuruan yang pabrik itu yang sudah diakui untuk di kalangan pemerintahnya ya. Sekarang sudah di toko-toko tuh? Kebetulan memang tidak ada di toko-toko umum, tapi di alam batik memang menyediakan. Oh begitu, tapi bisa dibeli untuk umum? Bisa. Takutnya kan teman-teman yang di luar Pasuruan pengen punya sekali batik Pagrida, ini bagaimana caranya kalau bisa? Toko ada, oh langsung sini ya? Oke siap. Jadi belum dijual belikan di tempat umum memang. Oh tidak ada ya. Kalau semisal ini, kalau toko ada pakai printing gimana? Boleh saja. Silakan saja. Oke. Dan tapi gini, jadi semuanya kan tinggal tergantung masyarakat sendiri memilih ya. Takutnya seperti ya. Ketika orang memilih harga murah, tapi jangan berharap itu tidak sehat. Dalam arti sehat bagaimana? Ya kalau murah pakai printing harga murah, berarti kan memang Kualitas. printing itu kan pakai sintetis. Oh iya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang batik warna alam, ya memang sehat. Bahannya ya. Karena bahan warnanya dari alam. Oh begitu. Ya, kita memang beda kan gitu artinya kan. Oke. Tinggal orang memilih silakan. Saya tidak membatasi. Nah boleh bikin printing. Nah, sampai mau bikin printing untuk kekayaan. Nah, Tapi rekomendasi. Nah, kalau untuk rekomendasi memang lebih baik ya kita bisa deh. Ya. Selisih harganya tidak seberapa, tapi Oke. Nanti bisa saya kasih taruh link ya di bawah video ini. Mungkin nomor Mas Ferry atau Instagram masih alam batik. ada ya? Instagramnya dari Oh Ferry atau bukan alam batik. Oke, nanti saya kasih link di bawah ini biar kalian tahu di mana lokasinya atau bisa langsung ini Mas Ferry atau atau siapa Joyo Mas Ferry gitu ya. Oke, saya panggilannya Mas Ferry Joyo. Jadi biar kalian pengen punya batik Pasuruan, Pagrida namanya Mas Ferry ya. Bisa Pagrida ataupun batik-batik yang lain yang ada di Pasuruan di alam batik yang memang tidak hanya produksi Pagrida, ini banyak sekali yang kita produksi. Itu harganya bisa langsung kontak langsung sama Mas Ferry. Akan saya diatur. Iya, oke. Ini sudah nggak lama, sudah 20 menit lebih ya. 20 menit lebih kita ngobrol. Jadi mungkin satu pesan dari apa ya istilahnya regenerasi para pemuda-pemuda tentang batik ataupun harus bagaimana mereka ini. Kalau pesan saya sih sederhana ya, jangan mau kalah mencintai batik dengan masyarakat di luar sana.
mau kalah tapi jualnya juga sangat mencintai. Saya pameran di Korea, saya pameran di Belanda, beberapa pameran di negara luar mereka sangat wah antusias sekali ya. dengan Korea. Kalau gini guys, informasi juga kalau nggak salah barusan Mas Ferry sebelum kita cek video ini sudah ke Korea kalau nggak salah. Kalau saya 5 tahun sama terus kemarin Belanda itu Mas Ferry mempelajari atau mengkaji jadi narasumber ya di sana sebagai materi batik. Nah, jadi terus lanjut Mas Ferry. ya Tidak mau kalah dengan jangan mau kalah dengan orang di luar sana untuk pembinaan terhadap batik. Artinya satu contoh sama itu Harry Potter itu apa? Oke. Pemain film dari Potter. Tapi Harry Potter itu lagi batik. Si siapa itu namanya bilang punya dari Pak? Saya cuma lihat batik. Oh, kenapa anak muda kita kok malu? Oh, nanti kita kasih gambar ya. Foto yang Harry Potter pakai batik ya. Lihatnya Ya. apa ya? Ya kita harus mengakui lah. Kita punya tradisi, kita punya budaya. Kalau bukan kita sendiri yang mencintai dan mengakui, terus ngapain kita repot-repot dulu orang untuk mencintai dan memiliki? Kan gitu. Suatu contoh saya pernah di sama ada seorang mahasiswa dan gitu. Ya maksudnya provokasi. Karena tadi apa dulu sempat ada rame tadi yang di Malaysia dan sebagainya. Nah. Makanya sederhana. Mas, sampai punya batik-batik berapa dulu? Terus Belum punya. Alhamdulillah. itu orang Indonesia. Iya. Karena belum punya, tapi teman-teman mencoba untuk meyakinkan saya pakai gandeng manusia kenapa saya nggak takut? Oh. Waktu itu ya, soalnya alhamdulillah mereka mau pakai batik. Karena di masjid dunia sudah menyatakan pakai di Indonesia itu. Oh, di Indonesia sudah ada ya. Iya, itu pasar kita malah. Kan gitu. Lagi. Ya saya yang ngomong wah jangan ternyata nggak punya batik. Aduh, ini orang apa ini? Kasihan ya. Ngoper-ngoper tapi dia tidak punya batik. Ya, benar-benar kasihan. Ini harus, tapi harus punya. Harus punya, tapi nggak pakai batik. Mungkin dari sini saya kasih setelah ini ya. Oke. Mungkin itu aja, mungkin itu. Ya, ada lagi pesan yang mau sampaikan pada regenerasi atau pemuda muda? Kayaknya lebih itu aja lah. Nanti terlalu banyak beban juga nanti tidak terlalu berat mereka melakukannya. Itu sedikit saya rasa yang saya sampaikan itu saja urusannya. Jangan mau kalah untuk mencintai batik dengan orang di luar sana. Oke, nanti kalau misal teman-teman komen, Mas, saya mau belajar di Mas Ferry boleh? Boleh ya. Nanti kita ada kelas. Oke, ya. Mau kelas yang proses bisa, mau kelas yang profesional bisa, Mantap mau sekali. yang cuma edukasi aja bisa. Oh, siap. Jangan lupa ya guys. Tolong kalau mau pengen belajar langsung aja. Bisa isi komen ya kalau Oke, itu aja Mas Ferry. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video kali ini. Sudah nggak terasa juga kita tutup sharing ringan ini. Buat teman-teman yang sudah lihat video ini, kalau bermanfaat silahkan share. Ataupun kalau kalian suka jangan lupa di like. Kalau tidak bermanfaat, kalian suka silahkan dislike. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Sekian dari saya Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.